Hai Sobat Logik. Selamat datang kembali di channel Logika Semesta. Apakah kamu sering menemukan dirimu sering dimanfaatkan, mungkin kamu sering diremehkan dan diperlakukan semena-mena? Terkadang orang bisa bersikap kasar dan menghakimi. Dan kamu mungkin merasa seolah-olah mereka tidak menghormatimu. Tidak selalu menyenangkan untuk bergaul dengan mereka yang tidak menghargai kamu. Jadi, jika diberi kesempatan, mungkin yang terbaik adalah pergi begitu saja, dan ucapkan selamat tinggal. Tapi, jika ternyata kamu selalu diperlakukan secara halus seperti ini, mungkin kamu ingin menerapkan beberapa perilaku untuk mendapatkan rasa hormat. Kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu cukup menghargai diri sendiri, untuk tidak membiarkan orang lain menginjak-injak dirimu. Berikut 5 cara untuk membuat orang menghormatimu. 1. Hargai dirimu terlebih dahulu. Kita semua harus belajar mencintai diri sendiri. Dan dengan melakukan hal itu, akan memberi kita rasa hormat yang pantas kita terima. Seringkali kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri, dan membiarkan rasa tidak aman dan pikiran gelap kita yang memimpin, singkirkanlah mereka. Dengan sedikit latihan harga diri, kamu bisa mulai berpikir lebih tinggi tentang dirimu sendiri dan mencintai dirimu dalam prosesnya. Banyak peneliti, seperti Herbert M. Lefcourt, menyatakan bahwa memiliki rasa locus of control internal atas hidup kita sendiri adalah kunci untuk kesehatan mental kita. Tempat kendali mengacu pada seberapa besar seseorang merasakan hak pilihan terhadap kehidupan mereka. Seseorang dengan locus of control internal percaya hal-hal yang terjadi pada mereka sangat dipengaruhi oleh tindakan mereka sendiri, kemampuan atau kesalahan. Untuk melatih harga diri, pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu mengatakan tidak, tanpa merasa bersalah. Prioritaskan apa yang penting dalam hidupmu. Lindungi dirimu sendiri dan memilih untuk menjaga hubungan yang sehat saja. Penting untuk tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan darimu. Dan pastikan kamu mendapatkan apa yang kamu bayar dalam hidup. 2. Jangan meminta maaf secara berlebihan. Apakah kamu sering mendapati dirimu meminta maaf untuk sesuatu yang bahkan bukan salahmu? Mungkin sudah menjadi kebiasaan untuk mengatakan maaf ketika terjadi kesalahan. Kamu mungkin hanya ingin mengatakannya untuk tidak bersikap kasar. Namun kata-katamu harus mempunyai bobot, terutama dalam permintaan maaf. Jika kamu terlalu sering meminta maaf, maafmu mungkin dianggap tidak berarti apa-apa bagi orang lain yang terlalu sering mendengarnya. Dan sayangnya, meminta maaf secara berlebihan bisa menjadi pertanda bagi orang lain bahwa kamu penurut. Cepat atau lambat, mereka akan berasumsi, kamulah yang akan disalahkan, atau kamu terlalu baik untuk berbicara jika mereka menginjak-injak kamu. 3. Kamu tidak harus bersikap baik sepanjang waktu. Perbedaannya terlalu indah, di mana kebaikan berakhir atau keburukan dimulai. Ada perbedaan besar antara bersikap baik karena kamu ingin, dengan bersikap baik karena kamu harus melakukannya. Yang pertama datang dari hatimu, sedangkan yang kedua terasa seperti beban. Orang yang baik seringkali mengaitkan tidak melakukan sesuatu untuk seseorang dengan pikiran dan emosi negatif yang keliru. Misalnya, saya egois jika tidak selalu membantu teman-teman saya, atau dia tidak akan menyukaiku jika aku tidak menuruti keinginannya. Dan kamu selalu takut ditolak. Bagi orang yang baik, penting untuk mengetahui bahwa tidak seorang pun diharapkan untuk bersikap baik sepanjang waktu. Itu tidak masuk akal dan tidak nyata. Jika pikiran dan emosi negatif muncul sebagai akibat dari kamu bersikap selektif tentang kebaikanmu, balas saja dengan tanggapan yang menegaskan diri sendiri. Seperti, jika kamu memberi dirimu waktu untuk dirimu sendiri, kamu bisa lebih memperhatikan dirimu sendiri dan orang lain. Jika kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan rasa hormat, kamu akan menarik hubungan yang lebih saling menghormati dalam hidupmu. Bila mana masuk akal dan tepat, praktikkan penegasan diri saat kamu merasa berkewajiban untuk bersikap baik. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan diri sendiri bahwa kamu juga penting. 4. Jangan mencoba menyenangkan semua orang. Di rumah saya orang yang baik, tetapi saya tidak ingin dunia tahu. Orang yang rendah hati, menurut saya, tidak akan bisa mencapai banyak hal. Tidak seorang pun bisa menyenangkan semua orang sepanjang waktu, jadi jangan coba-coba. Orang-orang yang menerima pemberian kamu yang tidak berterima kasih dan tidak berbalas secara teratur juga cenderung menganggapnya biasa saja. Ada kekuatan yang datang dengan menjalankan hak kamu untuk menetapkan batasan dan berkata tidak.
karena lebih penting untuk dihormati daripada disukai. Orang baik seringkali tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, sementara mereka yang dihormati memiliki kemewahan untuk bersikap baik. Sekali lagi, ada kekuatan dalam mengatakan tidak dan menetapkan prioritas kamu sendiri. Dapatkan rasa hormat terlebih dahulu, sehingga kemurahan hatimu, ketika kamu menawarkannya, benar-benar dihargai. 5. Ketahuilah bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Terkadang kita merasa berkewajiban melakukan sesuatu untuk orang lain karena kita tidak ingin mereka merasa buruk, meskipun tidak masuk akal bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mungkin begitu khawatir tentang bagaimana reaksi orang lain jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga kita membenamkan perasaan kita sendiri ke dalam perasaan mereka. Jika dilakukan berulang kali, hal ini akan menciptakan hubungan yang saling bergantung di mana kebahagiaan orang lain menjadi tanggung jawab dan beban kamu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa selama kita bersikap adil, masuk akal, dan teliti, kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jika kamu menolak permintaan mereka yang tidak masuk akal dan mereka tidak menyukainya, biarkan saja. Mereka akan melupakannya, sementara itu, kamu mengajari mereka bagaimana kamu ingin diperlakukan, dengan lebih banyak pertimbangan dan rasa hormat. Tidak ada yang salah dengan menawarkan kemurahan hati dan kebaikanmu kepada mereka yang membutuhkan, atau kepada mereka yang memang layak mendapatkannya, atau hanya